Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang pengalaman mistis Mbak Lintang di pabrik Anu. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Namaku Lintang, dan ini adalah kisahku. Cerita pertama kualami saat aku bekerja di pabrik Anu, yang lokasinya masih di kawasan ini juga. Waktu itu aku masih terbilang karyawan baru. Pertama masuk ke pabrik itu aku sudah merasakan perasaan yang tak enak. Entah mengapa, aku bukan orang indigo atau semacamnya yang bisa melihat atau merasakan sesuatu hal yang gaib. Namun semenjak memasuki pabrik itu aku sering mengalami hal-hal yang menurutku aneh. Kadang mendengar suara-suara atau mencium bau-bauan yang tak jelas asalnya gitu. Salah seorang temanku yang karyawan lama pernah cerita kalau pabrik itu memang sedikit angker. Dulu dibangun di tanah bekas kuburan, dan yang lebih membuatku merinding, temanku itu bilang kalau setiap pabrik besar pasti punya sesuatu dalam tanda kutip, yang membantu kelancaran usahanya, yang tentu saja bantuan itu tidak cuma-cuma alias harus ada imbalan semacam tumbal atau apalah gitu. Awalnya aku tak begitu percaya dengan cerita temanku itu. Kuanggap itu hanya keisengan seorang senior terhadap karyawan baru sepertiku. Hingga suatu ketika, salah seorang temanku yang juga sama-sama karyawan baru mengeluh kepadaku. Sebut saja nama temanku itu Mawar. Si Mawar ini cerita kepadaku bahwa selama kerja di pabrik ini, ia sangat sering mengalami yang namanya rep-repan atau tindihan gitu saat tidur. Padahal sebelumnya ia sama sekali belum pernah mengalami hal seperti itu sebelum kerja di pabrik ini. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Aku yang penasaran, entah kenapa waktu itu punya niat iseng ingin mengetahui seperti apa si Mawar ini kalau tidur dan ketindihan. Maka pada suatu malam, kebetulan saat itu kami sama-sama dapat shift malam. Setelah menyelesaikan shift kami, aku pun menyampaikan niatku untuk ikut nginep di kos-kosan Mawar ini. Mawar pun tak keberatan, karena kebetulan teman sekamarnya, yang juga adalah calon adik iparnya mendapat shift yang berbeda dengan kami. Singkat cerita, aku pun malam itu menginap di kos-kosan Mawar. Mawar, nanti kita tidurnya bareng sambil pegangan tangan ya, kayak orang gandengan gitu, ujarku waktu itu. Loh, kenapa harus begitu? Tanya Mawar heran. Enggak kok. Aku cuma pengen tahu aja orang tidur kalau ketindihan tuh kayak apa, kan katanya kamu suka ketindihan kalau tidur, jawabku cepat untuk menepis kecurigaan Mawar. Ah, kamu ini, ada-ada saja, kata Mawar, namun ia tak menolak saat akhirnya aku tidur sambil memegang tangannya. Entah kenapa aku bisa mendapatkan ide seperti itu. Yang jelas, saat kami telah sama-sama tertidur, aku pun bermimpi sangat aneh. Dalam mimpiku itu aku melihat Mawar yang tidur di sebelahku tengah ditunggangi oleh sesosok makhluk yang mirip anak gorila. Sosok itu menduduki tubuh Mawar, lalu kedua tangan dan kakinya memeluk tubuh Mawar dengan sangat erat, persis seorang bayi yang sedang memeluk ibunya. Mawar kulihat mencoba memberontak untuk melepaskan diri dari pelukan makhluk itu. Namun sepertinya pelukan makhluk yang mirip anak gorila itu sangat kuat, hingga usaha Mawar untuk menyelamatkan diri sepertinya sia-sia saja. Masih dalam mimpiku, aku yang panik mencoba membantu Mawar dengan menarik sosok mirip anak gorila itu dengan sekuat tenaga. Namun usahaku sepertinya juga sia-sia. Sekuat apapun aku menariknya, pelukan tangan dan kaki sosok itu tak mau lepas dari tubuh Mawar. Entah karena merasa terganggu dengan usahaku yang menarik tubuhnya itu, sosok mirip anak gorila itu mengangkat wajahnya dan menatap ke arahku, memperlihatkan wajahnya yang sangat menyeramkan.
Wajah seram dengan sepasang taring yang mencuat di kedua sudut bibirnya, serta sepasang matanya yang menyala merah terang sukses membuatku bergidik ngeri. Sampai akhirnya aku terbangun dan mendapati Mawar yang tidur di sebelahku tengah terlentang dengan wajah menegang dan kedua mata terbuka lebar dengan tatapan kosong. Aku yang menyadari bahwa Mawar tengah berada dalam kondisi tindihan sebisa mungkin membantunya agar segera bisa terbangun. Kugoyang-goyangkan tubuhnya sambil kubisikkan doa-doa sebisaku di telinganya. Alhamdulillah, setelah beberapa saat Mawar pun akhirnya tersadar. Aku pun segera memberinya minum sambil menanyakan apa yang baru saja dialami olehnya. Mawar lalu bercerita kalau barusan ia mimpi tengah berada di area pabrik. Ia sedang berjalan menuju ruang produksi, dan saat melintasi depan gudang benang, ia melihatku tengah berdiri di pintu gudang itu sambil berteriak-teriak dan menunjuk-nunjuk ke arahnya. Mawar tak begitu jelas mendengar apa yang kuteriakkan. Padahal jarak antara lorong menuju ruang produksi dan pintu gudang benang tempat aku berdiri itu sebenarnya sangat dekat. Sampai akhirnya Mawar terbangun dan mengalami ketindihan tadi. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Tentu saja aku merasa heran dengan apa yang baru saja diceritakan oleh Mawar itu. Mimpi kami seolah bisa terhubung gitu. Entah kenapa dan apa sebabnya. Karena penasaran, keesokan harinya aku menanyakan hal itu kepada seorang yang ngerti dengan hal-hal gaib. Dan jawaban orang itu sukses membuat bulu kuduku merinding. Orang itu bilang kalau Mawar memang sudah ditandai, dan kemungkinan besar akan dijadikan semacam tumbal gitu untuk peliharaan si pemilik pabrik. Sosok menyerupai anak gorila yang kulihat dalam mimpiku itu, adalah perwujudan dari peliharaan si pemilik pabrik. Dan ia marah, karena aku secara tidak langsung telah mencampuri urusannya, dengan berusaha menarik sosok itu dari atas tubuh Mawar saat di dalam mimpiku. Entah benar atau tidak, wallahu alam. Selepas kejadian itu aku mengajak Mawar untuk resign dari pabrik itu. Namun Mawar menolak. Akhirnya aku keluar sendiri dari pabrik itu dan mencari pekerjaan baru di pabrik lain. Dan semenjak saat itu aku sudah tak pernah mendengar kabar lagi dari Mawar. Aku hanya bisa berharap dan berdoa, semoga saja Mawar nggak kenapa-kenapa, dan apa yang dibilang oleh orang ngerti, yang aku tanya itu tidaklah benar. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, itulah kisah misteri dari kami, bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.